Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Perkenalkan, nama saya Nimas Piliana. nama saya Pradinya Paraminta. Saya Delafia Karuna Putri. Baiklah, di sini kami akan menampilkan tentang video perbankan. Langsung saja saksikan video berikut ini. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November 1998 tentang perbankan. Yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya menggunakan prinsip syariah. Kemudian, untuk perbedaan yang mendasar antara perbankan syariah dan perbankan konvensional itu terletak pada sistem bunga dan bagi hasil. Jika perbankan konvensional menggunakan sistem bunga, namun perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil. Perbankan syariah tidak mengenankan untuk menggunakan sistem bunga. Menurut Islam, bunga mengandung unsur riba yang dilarang. Dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih daripada yang dipinjam, tanpa memperhatikan apakah pinjaman menghasilkan keuntungan atau tidak. Di dalam perbankan syariah ada 6 fungsi utama, yaitu yang pertama, mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam. Yang kedua, untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui berinvestasi. Yang ketiga, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan jalan membuka peluang usaha sebesar mungkin melalui atau terutama untuk kelompok miskin. Yang keempat, untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Yang kelima, untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Yang keenam, untuk mengatasi ketergantungan umat Islam dengan bank konvensional. Kegiatan perbankan syariah pertama kali dilakukan di negara Pakistan dan Malaysia pada tahun 1940-an. Kemudian disusul oleh negara Mesir pada tahun 1963 yang diberi nama Islamic Rural Bank, yang mana dilakukan di pedesaan Mesir dan masih berskala kecil. Kegiatan perbankan syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu pada tahun 1990-an. Meskipun Indonesia merupakan salah satu penduduk muslim terbesar di dunia. Prakasa pertama mengenai perbankan syariah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Meskipun begitu, diskusi mengenai ekonomi Islam dan perbankan syariah di Indonesia telah ada sejak tahun 1980-an. Dan perbankan syariah, hasil diskusi Majelis Ulama Indonesia disahkan dan ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Dan sekarang, perbankan syariah berkembang pesat di Indonesia. Mudharabah atau bagi hasil adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak yang mana pemilik modal mempercayakan modalnya kepada pengelola dengan perjanjian di awal. Nah, jika ada kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal. Dengan catatan, kerugian tersebut bukan karena kelalaian pengelola. Ketentuan ini diatur dalam Fatwa Nomor 7/DSN-MUI-4/2000. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah, di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah. Ketentuan pembiayaan ini diatur dalam Fatwa Nomor 4/DSN-MUI-4/2000. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang mana kedua-duanya sama-sama memberikan modal. Nah, keuntungan dan kerugian dibagi sebanyak porsi modal di awal. Ketentuan ini diatur dalam Fatwa DSN Nomor 8/DSN-MUI-4/2000.
istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu di mana kriteria dan persyaratan tertentu disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran dapat dilakukan di muka, dicicil atau tanggung bayar. Akad istisna ini juga mirip dengan akad salam. Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah yang pertama, bebas dari bunga atau riba, bebas dari kegiatan spekulatif, perjudian atau maisir, bebas dari ketidakpastian atau meragukan atau biasa disebut deal horor, bebas dari hal-hal yang batil, dan hanya membiayai kegiatan yang halal. Nah, itu dia tadi video dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi